Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa TV 9 Nusantara? Senang sekali di hari ini hadir kembali saya Eli Prabowo yang menyapa Anda di program Jurnal Pemilu. Jadi memang sedianya di tahun pemilu 2024 mendatang tentunya media ini bisa menjadi sebuah wahana penyebaran informasi secara tepat dan juga masif. Nah, tentunya di sini juga dituntut kecerdasan kita sebagai warga negara ini untuk bisa memilah dan juga termasuk juga cerdas bermedia jelang pemilu. Ini yang memang menjadi tema kita di hari ini dan tentunya dua narasumber ini sudah bersiap bersama dengan kita. Yang pertama beliau yang merupakan Korbit PKSP, pengembangan kebijakan sistem penyiaran di Jawa Timur. Ada Bapak Afif Amrullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk hari ini? Alhamdulillah seger waras. Ya, alhamdulillah. Dan akan lebih lengkap Pak Afif karena di hari ini juga hadir beliau yang merupakan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Ibu Ani Maslaha MSI. Apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ibu matur nuwun sudah menyempatkan hadir di TV 9 Nusantara. Ibu, saya mohon izin, saya ingin memulai dari Pak Afif terlebih dahulu karena memang kita di hari ini temanya adalah cerdas bermedia jelang pemilu. Pak Afif, seperti apa ini KPID memberikan porsi yang seberapa besar untuk tentunya memberikan pengaruh juga kepada masyarakat berkaitan dengan cerdas bermedia jelang pemilu ini, Pak? Terima kasih Mbak Eli. Jadi pemirsa semuanya, di masa-masa kampanye seperti ini, kita tahu bahwa kegiatannya itu tidak hanya berlangsung di wilayah off air gitu ya, yang di kegiatan masyarakat, di balik dan seterusnya, tapi juga berbagai macam konten, berbagai macam komentar itu bermunculan di media online, di media massa maupun media sosial. Media sosial, betul. Nah, KPID Jawa Timur sebagai lembaga negara yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan di bidang media, itu memang fokusnya lebih banyak ke lembaga penyiaran. Dalam ini adalah televisi dan radio. Tetapi kami dalam berbagai macam kesempatan, ketika bertemu dengan masyarakat, termasuk melalui media seperti ini, tetap kami sampaikan bahwa cerdas media itu perlu untuk kita miliki, tidak hanya ketika mengkonsumsi media penyiaran seperti TV radio yang memang ada sistem, ada kontrol dan seterusnya, tapi juga kita perlu untuk cerdas bermedia ketika mengkonsumsi media-media sosial khususnya. Karena di situ itu luar biasa bebas, semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa posting apapun. Semudah itu begitu ya? Betul, semua bisa jadi pengamat politik gitu ya, bahkan lebih politis daripada politisi kadang begitu. Sehingga kita yang menjadi warga negara sekaligus warga internet pada hari ini harus benar-benar punya kepekaan, punya kemampuan untuk memilah dan memilih mana konten-konten yang perlu kita percayai atau bahkan kita sebarkan, kita kirimkan kepada orang-orang lain. Itu benar-benar menjadi kemampuan yang mutlak untuk dimiliki masyarakat pada hari ini. Oke lah, memang tidak masuk dalam porsi dari KPID itu sendiri karena memang lebih pada lembaga penyiaran. Tapi benar nggak sih kalau untuk media sosial itu lebih sulit untuk bisa melakukan kontrol di sana, Pak Afif? Tentu saja begitu, Mbak. Karena kalau TV, radio atau media-media mainstream itu kan jelas ada kantornya, ada izinnya. Dan siapa yang punya kewenangan untuk itu menurut Bapak yang harusnya bisa setidaknya memberikan sedikit? Ya, jadi kalau pengawasan terhadap media sosial itu memang yang pertama tentu saja adalah kawan-kawan dari Bawaslu ya, sebagai badan pengawas pemilu yang lahan pengawasnya itu luas sekali. Tidak hanya kegiatan-kegiatan off-air tapi juga sampai ke media sosial. Nah, berikutnya juga tentu saja adalah Kementerian Kominfo dalam hal ini yang mereka memang punya akses khusus untuk men-take down kah atau untuk membatasi dan seterusnya terhadap konten-konten media sosial yang mungkin dianggap ada unsur fitnah barangkali atau ada unsur hoax dan seterusnya. Itu ada di sana. Baik. Saya ingin geser ke Ibu Wakil Ketua DPRD Jatim. Bu Ani, peran dari DPRD Jawa Timur seperti apa Bu untuk bisa memastikan semua penyiaran, lembaga penyiaran lebih khususnya bisa menyajikan sebuah berita yang berimbang di sana, Bu Ani? Iya, kita sesungguhnya punya peran 3 ya kalau berdasarkan Undang-Undang MD3 kita. Pertama adalah legislasi, yang kedua budgeting, baru yang ketiga controlling. Nah, di sisi controlling ini tentu sifatnya adalah sangat luas. Salah satu juga ketika akan terjadi kontestasi kita lakukan bersama-sama pengawasan tentu dengan Kominfo di level masing-masing, juga dengan Bawaslu. Yang pasti bagi kami
pemilu ini merupakan sarana untuk menentukan figur dan arah kepemimpinan baik nasional maupun daerah. Penting bagi masyarakat untuk melek hari ini eranya digital. Tentu literasi digital yang paling bisa kita lakukan melalui forum-forum ketemu masyarakat, forum-forum reses atau forum gelar aspirasi, atau sekalipun juga forum ketika menerima gerakan-gerakan massa, termasuk ketika ada unjuk rasa dan lain sebagainya. Artinya peran DPR dimanapun kita bertemu dengan masyarakat, baik dalam dunia maya maupun dunia faktual, di lapangan, terus kita lakukan literasi digital untuk bisa memilah tadi ya, memilah dan memilih. Itu jadi literasi digital. Yang kedua tentu bersama dengan penyelenggara pemilu, juga termasuk dengan pemerintah, Kominfo tadi itu, ketika kita mendapati beberapa informasi yang itu berbau hoax, apalagi kemudian sudah mengarah pada disintegrasi, instabilitas nasional, tentu kita rembuk bareng biasanya. Kemudian ada upaya solusi bersama-sama. Biasanya yang seperti Bu itu. Ani lihat sampai dengan hari ini, Ibu, apakah sudah cukup berimbang? Artinya masyarakat Belum. itu berarti informasi yang diserap masih jauh dari kata berimbang ya, Bu? Masih jauh dari kata berimbang. Kenapa ya? Faktor Karena penyebab apa, Bu, versi Ibu? ya hari ini media yang monolog, yang hanya menyajikan satu tayangan, mereka tidak bisa lakukan interaksi, sebut saja adalah media koran atau TV, itu semakin kesini ini semakin ketinggal pekan, Mbak. Terus terang keran medsos ini menjadi peluang bagi masyarakat besar, untuk gitu ya. mengaktualisasikan keberadaan kira-kira kayak begitu, sehingga ya memang peran di medsos ini bagaimana kita bisa, termasuk pemerintah, termasuk Bawaslu, memberikan sajian informasi dengan multimedia yang ada, sehingga akan terjadi balancing informasi yang didapat. Sekaligus juga bagaimana terapan sanksi Undang-Undang IT ini dilakukan oleh pihak pemerintah agar menjadi efek jerah kepada masyarakat. Saya melihat di klausul pasal 48 kalau nggak salah ya, bahwa ketika seseorang melakukan berita hoax yang merugikan pada konsumen, itu sebenarnya ada jeratan hukum yang besar, 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Lah di sini saya belum melihat gairah pemerintah untuk melaksanakan aturan itu. Nah, inilah salah satu penyebab yang kemudian hoax itu semakin merajalela, ya, semakin merajalela. Jadi simpulannya adalah ya bagaimana platform digital itu juga harus tidak hanya sekedar memproduksi ya konten-konten, tetapi mereka harus bertanggung jawab. Yang kedua ya pemerintah tentu regulasi yang ada ini harus ditegakkan semaksimal mungkin agar ada efek jerah tadi. Nah, yang ketiga tentu perlu menggandeng dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Terus sebut saja kalau di Indonesia ini populasi Islam terbesarnya adalah Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah, kita gandeng bersama-sama. Hari ini hampir banyak program-program organisasi kemasyarakatan sudah menggunakan forum-forum digital. Nah, saya pikir itu juga bisa menjadi penyeimbang berita-berita di antara berita yang hoax muncullah yang berimbang tadi, begitu ya. Ya, jadi banyak hal lah yang kira-kira bisa. Oke, baik. Saya ingin geser kembali Pak Afif, langkah konkret ini yang tentunya bisa diambil KPID, Pak, untuk bisa memastikan kalau media penyiaran, tentunya mungkin khususnya di Jawa Timur atau mungkin di seluruh Indonesia itu bisa memberikan informasi yang akurat, Bapak. Saya pikir teman-teman lembaga penyiaran ini bukan kali ini menghadapi pemilu ya. 2019 sudah belajar begitu ya. Sudah sangat Sudah berpengalaman. masif juga, betul. 2019, 2014 termasuk di tengah-tengah ada pemilihan kepala daerah juga, sehingga pengalaman untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri di masa pemilu itu sudah dimiliki oleh teman-teman lembaga penyiaran. Lalu yang kedua, bahwa kami juga
menerbitkan satu aturan khusus, memang ada peraturan KPI pusat yang berisi tentang bagaimana dan apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan oleh lembaga penyiaran di masa pemilihan, khususnya di masa kampanye, di masa tenang sampai masa pencoblosan nanti. Kemudian yang ketiga, tentu kami juga membangun koordinasi di lintas stakeholder dengan pemerintah, dengan legislasi, dengan legislatif maksud kami, kemudian dengan penyelenggara pemilu juga kami lakukan, sehingga apa yang kami lakukan bisa bareng-bareng bersama dengan lembaga penyiaran untuk menjaga, ikut serta berkontribusi menjaga supaya suasana juga kegiatan penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lembaga penyiaran tuh sayangnya mungkin sedikit banyak sekarang ini berafiliasi juga dengan mereka, salah satu peserta kontestan dan sebagainya. Itu kan menjadikan informasi yang diterima masyarakat tidak bisa benar-benar objektif begitu kan. Seperti apa untuk yang begitu, Pak? Jadi kalau lembaga penyiarannya itu mungkin tidak berafiliasi, tapi pemiliknya barangkali ya. Tapi jadi, secara tidak langsung konten-konten yang disajikan juga akan mengarah ke sana, begitu kan? Makanya kemudian di dalam ketentuan tentang penyelenggaraan siaran di seputar kegiatan pemilu itu ada klausul tentang keberimbangan. Jadi ketika menampilkan berita itu kan itu kan bagian dari kontribusi media untuk ikut serta menyebarkan informasi ya, tapi di situ harus ada keberimbangan. Kalau misalnya memang ada TV atau radio yang dianggap kok beritanya didominasi oleh calon A saja atau calon B saja, nah itulah tugas kami yang kemudian akan melakukan pengawasan sekaligus penindakan. Secara aturan seperti apa nanti kita akan coba lanjut bersama dengan komisioner kita dari KPID. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa di Jurnal Pemilu, spesial program yang dipersembahkan oleh TV 9 Nusantara. Dan kita masih bersama dengan dua tamu kita yang sangat luar biasa. Tema kita di hari ini masih berkaitan dengan cerdas bermedia jelang pemilu. Saya masih kembali bersama dengan Komisioner KPID Jawa Timur, Pak Afif. Bisa dilanjutkan tadi lembaga penyiaran porsinya atau juga mungkin aturannya di sini. Adakah sebenarnya bisa mengatur porsi untuk bisa menyajikan sebuah berita yang berimbang tadi, Pak? Bisa dilanjutkan. Baik, jadi acuan utama kami adalah P3SPS ya, atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Yang kemudian turunannya adalah Peraturan KPI tentang penyelenggaraan siaran dan juga pengawasan di masa kampanye dan seterusnya. Ada 4 prinsip sebenarnya Mbak Eli. Yang pertama adalah bahwa semua lembaga penyiaran itu punya kewajiban untuk memberikan porsi yang cukup ikut serta memberitakan atau melakukan sosialisasi tentang pemilu. Cukup itu boleh diartikan harus sama kah sebenarnya? Tidak, jadi artinya sesuai, kan masing-masing lembaga penyiaran kan punya porsi masing-masing ya, punya segmen sendiri-sendiri. Ada yang fokus di media, berita, ada yang fokus di hiburan. Nah artinya tidak boleh kemudian melulu hanya hiburan. Tapi di situ harus ada informasi-informasi, sosialisasi yang berkaitan dengan pemilu. Itu kewajiban pertama. Lalu yang kedua adalah kewajibannya untuk tadi memberikan kesempatan yang sama atau berlaku secara adil terhadap semua peserta pemilu. Kan tidak dibenarkan kemudian ketika ada lembaga penyiaran yang memberikan porsi yang terlalu banyak kepada peserta A, peserta B dan seterusnya, dan tidak kepada yang lain. Lalu yang ketiga adalah tadi ketika memberikan berita atau kemudian dialog, talkshow dan seterusnya yang sejenis itu, maka juga harus ada keberimbangan di antara semua itu. Dan yang terakhir, wajib dan tunduk untuk mengikuti apa yang diatur oleh penyelenggara pemilu. Misalnya soal jadwal kampanye, kan diatur tuh jadwal kampanye untuk pertemuan tatap muka, untuk rapat terbatas itu tanggal berapa, baru boleh di media tanggal berapa. Kemudian ketika masa tenang itu yang boleh apa, yang tidak boleh apa, sampai pada masa pencoblosan juga begitu. Nah itu semua sudah diatur secara detail oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU yang diawasi juga oleh Bawaslu, yang kemudian diratifikasi ya, atau diimplementasikan juga di dalam peraturan KPI yang berkaitan dengan kegiatan siaran di masa kampanye. Dan itu sudah include dengan sanksi ya Pak Afif? Artinya ketika ada pelanggaran, terbukti ada pelanggaran di sana, sudah harus siap menerima sanksinya begitu? Kalau sanksi sudah diatur di dalam P3SPS. Jadi sebenarnya pengawasan KPI kepada lembaga penyiaran itu kan tidak hanya di masa kampanye saja, tapi kan ya setiap hari memang sudah diawasi. Khusus untuk kampanye ada tambahan-tambahan tertentu. Sanksi yang
diterapkan itu ya sama. Baik itu di luar kampanye, di luar masa pemilu maupun di dalam masa pemilu ada sanksi-sanksi yang memang sudah diterapkan dan diatur di dalam pedoman perilaku penyiaran tadi itu. Baik, Bu Ani, tentunya KPID tidak bisa bekerja sendiri, tentunya butuh dukungan juga salah satunya dari DPRD Jawa Timur. Nah, ini bentuk kerjasama yang mungkin sudah dilakukan atau masih dipersiapkan mendatang, Ibu, agar yaitu tadi pelaksanaan lebih efektif, regulasi media juga bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada, Ibu. Yang pasti KPID ini bagian dari pemerintah, tentu peran DPR satu adalah pada sisi budgeting, ada anggaran untuk situ terkait dengan pola kerja terkomunikasikan dengan DPR, tetapi dalam tanda kutip komisi terkait, dalam halnya adalah komisi A, komisi pemerintahan, sehingga memang yang lebih banyak tahu adalah komisi terkait, komisi A. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ada kerjasama untuk mensiarkan atau menyampaikan produk-produk kebijakan pemerintah. Dalam hal ini karena kapasitas kami adalah Provinsi Jawa Timur, biasanya memang kerjasama dengan KPID untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan itu. Yang hal lain, saya kira kalau kaitannya dengan spesifikasi KPID, ya itu bersama-sama bagaimana kita menyajikan berita, karena memang KPID ini saya lihat perlu di-push lagi di multimedia, di paling enggak 5 platform digital itu, Mas. Mungkin kita sharingnya itu seperti itu, apa yang menjadi yang perlu di-push lagi, yang menjadi kekurangan kelemahannya, itu biasanya terbahas bersama dengan komisi terkait. Kalau secara keseluruhan global, dari 120 orang begitu, tidak ada pembahasan untuk itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana KPID selaku lembaga penyiaran Jawa Timur ini bisa memberikan tadi berlaku objektif, bisa menjadi penyeimbang berita-berita sehingga masyarakat ini mendapatkan keseimbangan berita, informasi ya, yang benar, sehingga masyarakat tidak bahasanya membeli kucing dalam karung, nah kira-kira kayak begitu, atau masyarakat cerdas dalam memilih ya dan memilah. Saya pikir hanya seputar itu sih. Sebenarnya kalau bicara masyarakat harusnya lebih cerdas, ini berarti ada upaya-upaya yang harusnya bisa kita lakukan. Oke lah, 2024 masih beberapa bulan mendatang, tapi kan upaya preventifnya harus dilakukan mulai dari sekarang lah. Itu seperti apa, Ibu? Harusnya kita bisa membuat masyarakat jauh lebih memahami porsi mereka masing-masing, Bu. Iya, saya di awal tadi sudah ngomong bahwa literasi digital ini yang paling penting. Hari ini masyarakat sudah cerdas lah. Satu topik begitu bisa dibikin sekian kali tayangan kira-kira kayak gitu. Itu kan bentuk kecerdasan. Nah, begitu ya. Ya, sehingga hal yang positif bisa menjadi negatif karena ngekatnya itu pada posisi negatif misalnya kayak begitu. Nah, disinilah kemudian peran organisasi kemasyarakatan, peran dari politisi juga, peran dari lembaga atau partai politik untuk bisa melakukan counter balik bahwa ini berita yang tidak benar dan macam-macam. Saya pikir masyarakat itu tahu kok mana yang berita beneran dan mana yang hoax. Karena memang hari ini masyarakat sudah SDM-nya sudah sangat tinggi sih. Kalau 38 provinsi, Jawa Timur masih urutan ke-14 ya, HDI kita, Human Development Index kita. Salah satu ukuran indeksan SDM ya, pendidikan. 14 itu sesungguhnya bisa ke 7 atau 8 dari provinsi se-Indonesia. Kenapa bisa menjadi 14? Karena kebetulan di daerah Maduraan pendidikan mereka ini masih mengenyam pendidikan pondok pesantren salaf yang regulasinya pondok pesantren salaf itu masih belum tersetarakan dengan pendidikan umum sehingga dianggap buta huruf. Sebenarnya mereka cerdas, sebenarnya mereka pintar, sehingga dari kualifikasi itu yang bagi kami adalah potensi SDM yang ada ini, ayo
kita sadar diri ya. Seruan-seruan saya pikir melalui seruan-seruan juga bisa kita lakukan untuk sadar diri mana yang asli dan mana yang hoax. Bu Ani, kelompok masyarakat mana sih menurut Ibu yang harusnya bisa mengambil bagian? Artinya begini, masyarakat kita itu terkelompokkan dari segi usia berbeda. Ada yang kalau kita bicara pemilu berarti ada pemilih pemula, ada yang mereka yang sudah beberapa kali. Nah, itu harusnya siapa yang bisa mengambil peran untuk bisa menjadikan masyarakat kita jauh lebih cerdas, Bu, untuk bisa mengkonsumsi beragam informasi itu tadi? Jangan-jangan yang mayoritas malah justru menyebarkan, begitu kan? Iya, iya. Saya pikir bukan masyarakat siapa, tetapi semua seluruh masyarakat. Oke. Tapi yang punya peluang untuk bisa melakukan gerakan pemilih itu rasional hari ini bukan usia berarti ya? Ya, pemilih rasional itu lebih didominasi pada usia sih sebenarnya. Usia ya. juga, oke. Ke depan 56% ini kan bonus demografi, milih pemula, Gen Z dan milenial. Milenial, oke. Kemudian kalau Jawa Timur 54%. Artinya juga sebenarnya penentu ketika mereka benar-benar menjadi person yang objektif ya, menginginkan legitimasi proses pemilu ini terlegitimate, mereka lah yang harus melakukan pemberian informasi-informasi yang sesuai, yang akurat. Jangan kemudian mereka malah justru menjadi bumbu. Jangan justru mereka yang menjadi perusak. Makin sedap begitu ya? Makin sedap kira-kira kayak begitu. Lah saya melihat penyedapnya ini terlalu tinggi gitu loh. Penyedapnya terlalu tinggi. Ya karena memang kapasitas, ada kemampuan mengolah ya, ada mengolah media. Sehingga memang sekali lagi penguatan pendidikan karakter itu menjadi hal yang utama untuk glorikan oleh pemerintah, saya pikir. Karena sehebat apapun ketika karakternya nggak bagus, akhirnya ya menjadi corong-corong yang negatif. Akhirnya ya terjadi disintegrasi, menjadi perpecahan dan lain sebagainya. Sehingga kalau dikatakan siapa yang harus, semuanya menurut saya, tetapi siapa yang paling berkewajiban, yang melek. Yang dalam hal ini adalah melek IT. Ya, yang melek IT itu siapa? Pemilih rasional. Pemilih rasional siapa? Ya Gen Z dan milenial yang mendominasi lah dari populasi pemilih hari ini. Oke, baik. Sebenarnya saya langsung ingin geser ke Pak Afif, tapi saya memilih berjeda sebentar. Karena memang ini masih akan ada banyak hal yang bisa kita gali dari dua tamu kita di hari ini. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa di program Jurnal Pemilu yang dipersembahkan oleh TV 9 Nusantara. Untuk Anda tentunya, tema kita di hari ini adalah cerdas bermedia jelang pemilu. Saya masih ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh tamu kita di hari ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Pak Afif, ini seperti apakah memang monitor yang harusnya bisa dilakukan? Karena saya yakin tidak mudah dan tidak mungkin juga KPID memelototin 24 jam begitu kan, tapi ya itu tadi banyak peluang-peluang yang tentunya bisa menjadikan itu negatif tentunya diterima oleh masyarakat, Pak Afif. Ya, jadi kolaborasi untuk melakukan pengawasan terhadap media penyiaran atau mungkin juga media-media yang lain itu memang tidak instan ya Pak Eli ya. Kita butuh proses yang panjang dan merupakan buah dari kegiatan yang dilakukan oleh KPID selama ini. Yang pertama bahwa KPID Jawa Timur selama ini selain melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan literasi media. Jadi kita bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat, baik itu dari kelompok mahasiswa ataupun juga kelompok emak-emak, kelompok siswa dan seterusnya, yang kemudian di situ kita berikan berbagai macam informasi, ketentuan berkaitan dengan media, baik itu cara memilah, cara memilih, termasuk mana yang harusnya tidak ada di media dan harusnya perlu untuk kemudian ditindaklanjuti ketika memang diduga ada indikasi pelanggaran. Nah, mereka ini, kelompok-kelompok inilah yang selama ini sudah MOU, sudah kerjasama dengan kami, sehingga mereka menjadi bagian penting dari KPID Jawa Timur untuk ikut serta
melakukan pengawasan. Ketika mereka di rumah ataupun di tempat tinggal masing-masing menemukan adanya dugaan pelanggaran yang ini kok cenderung menguntungkan kelompok A, ini cenderung merugikan kelompok B, biasanya mereka akan memberikan laporan kepada kami untuk kemudian kami telusuri, kami dalami, dan memang jika terbukti ada dugaan pelanggaran yang kuat, maka kami tidak lanjuti dengan sidang dan penetapan sanksi. KPID berarti punya agen-agen di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah gitu ya? seperti itu. Untuk bisa menjadi kepanjangan tangan. Betul. Tapi seberapa efektif? Karena faktanya kan masih sangat-sangat mendominasi informasi-informasi yang negatif tadi. Berarti apakah sebenarnya program kita yang harus masih disempurnakan, Pak Afif, atau bagaimana? Kalau di media penyiaran sebenarnya program berkaitan dengan pemilu yang negatif itu sedikit sekali. Karena memang semua lembaga penyiaran, pengelolanya itu sudah mendapatkan informasi, sudah mendapatkan pembinaan, baik dari KPID maupun juga dari penyelenggara pemilu, tentang bagaimana aturan kegiatan siaran ataupun bermedia di masa-masa pemilu. Sehingga mereka lebih bisa mengontrol, lebih bisa menjaga diri dan menyesuaikan diri. Nah, beberapa konten negatif yang muncul seputar pemilu itu kan kebanyakan didominasi di media-media sosial. Yang memang itu sangat berkaitan erat dengan person to person yang sulit sekali untuk bisa dikendalikan. Maka karena sulitnya bisa dikendalikan itu, kemudian ya kita ini sebagai konsumen juga perlu untuk tadi bisa lebih cerdas untuk ketika mendapatkan konten apapun yang masuk di gadget kita masing-masing. Nah, menyambung yang sampaikan Bu Ani tadi, kebanyakan kalau usia-usia mungkin 40 atau 50 tahun ke atas itu kan kebanyakan lebih ke mengkonsumsi ya, sebagai konsumen, menyebarkan gitu ya, mendapatkan, menyebarkan, mengkomentari gitu aja. Tetapi yang memproduksi, yang punya kemampuan untuk memproduksi, milenial ya berkreasi, itu sebenarnya kan teman-teman milenial sama teman-teman Gen Z. Sehingga ya mereka ini yang kita harapkan kemampuannya itu dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif, digunakan untuk justru memberikan perspektif yang baik berkaitan dengan calon-calon ini, bahwa kita memang harus mengenal para calon baik legislatif maupun eksekutif, capres dan seterusnya, itu iya, itu penting sekali. Tetapi bagaimana cara menyampaikan, mengenalkannya itu kan macam-macam motifnya dan juga tekniknya. Nah, biasanya cenderung ada yang mengeksploitasi negatif-negatifnya, cenderung ada yang mengeksploitasi sisi-sisi yang memang dianggap itu merugikan. Nah, sepanjang itu adalah satu fakta misalnya, yang meskipun negatif, yang sering disebut istilah negatif campaign, itu sebenarnya masih sah-sah saja. Tapi ketika sudah mengarah pada black campaign ya, kampanye hitam atau yang cenderung memfitnah, cenderung menyampaikan sesuatu yang bukan fakta. Nah, disitulah kemudian nanti yang mungkin ada kaitannya dengan ITE yang disampaikan Bu Ani tadi. Kalau di luar lembaga itu pasti akan sangat-sangat subjektif ya, dan itu akan mengunggulkan dan menyudutkan salah satu, begitu ya Pak Afif ya? Bisa jadi seperti itu. Dan tapi kalau lembaga penyiaran itu kan karena ini lembaga yang resmi, ada izinnya, ada badan hukumnya, ada regulasi yang jelas, siapa pengelolanya, siapa yang mengawasi, sehingga alhamdulillah selama ini munculnya konten-konten negatif atau bahkan yang bersifat fitnah ataupun hoax itu kecil sekali di media penyiaran. Ngomong-ngomong, sampai dengan hari ini di Jawa Timur, semoga tidak ada. Sudah ada kan lembaga penyiaran yang ditemukan oleh KPID sedikit mulai bergeser menuju ke arah melanggar dalam tanda kutip, Pak Afif? Ada beberapa laporan yang sudah masuk, tetapi setelah kami dalami memang tidak memenuhi unsur-unsur atau pasal-pasal yang memang melanggar. Sehingga kemarin itu belum kami kenai sanksi. Jadi misalnya kan di aturan kampanye itu ada baru boleh berkampanye di media massa menurut KPU itu adalah tanggal 21 Januari. Jadi masa kampanye memang sudah dimulai ya, tetapi ini adalah masa kampanye untuk tatap muka dan seterusnya ya. Tapi untuk di medianya kan kampanye itu baru boleh tanggal 21 sampai tanggal 10 Februari. Nah, sekarang ini ada beberapa lembaga penyiaran yang nyerempet-nyerempet lah ya, nyerempet-nyerempet ke arah sana. Tetapi setelah didalami ternyata memang unsur-unsur yang disebut sebagai kampanye itu belum terpenuhi, sehingga belum kita kenakan sanksi. Terus termasuk kemarin di awal-awal itu kan ada juga salah satu calon yang mungkin tampil di TV di momen-momen tertentu ya, menjelang maghrib atau apa begitu ya, itu kan juga masuk ke kami kan. Masuk itu ya? Itu sudah masuk dalam ranah curi start tadi? Iya, jadi sudah masuk di ranah kami, tapi setelah didalami secara dikaitkan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye, ternyata memang belum. Sehingga
pada waktu itu belum dikenakan sanksi. Itu loh kadang ya, cara mengemas dengan cara-cara yang berbeda itu kadang ya memang kreativitasnya teman-teman media. Ya di situ itu gitu. Dia bisa tahu aturannya seperti ini. Oke, kalau begini kayaknya enggak deh. Nah, sehingga inilah yang dan kreativitasnya kan di situ memang ya. Oke, antara kreativitas dan juga sedikit melanggar curi start tadi memang sudah sangat-sangat beda tipis ya Pak. Ya. Saya ingin bergeser Bu, adakah aduan Bu Ani yang sudah masuk di DPRD Jatim dari masyarakat berkaitan dengan ini semua Bu? Kalau kaitannya dengan pemilu, berita-berita hoax itu sampai detik ini di forum pimpinan belum ada. Baik. Tetapi kalau secara person ketika kita lakukan yaitu tadi jaring aspirasi, reses atau apa itu ya sering kita mendapatkan itu. Jadi secara formalnya enggak ada, belum ada ya di lembaga legislatif. Tetapi secara saat ibu datang ngobrol gitu ya. Itu pasti. Bagaimana sih bisanya misal gini. Tolong dong bagaimana sih bisanya pemerintah mengendalikan informasi-informasi jangan sampai hoaxnya 50% lebih yang faktualnya yang konkret hanya sekitar 30 hingga 40%. Kalau seperti ini kan akhirnya Indonesia menunjukkan wajah-wajah buruk sehingga kita dalam hal mengkonsumsi informasi kan akhirnya terpatri sifat-sifat yang negatif. Itu juga akan membahayakan diri dari bangsa kita juga. Merespon informasi yang seperti itu bagaimana Bu Ani pada saat Anda bertatap muka langsung dengan masyarakat di Jawa Timur? Iya, sederhana sih. Satu, minimal kita jangan sampai ikut melakukan seperti yang mereka lakukan. Nggak jadi circle-nya mereka begitu ya? Betul, tidak jadi circle. Sehingga kita akan siap share itu benar-benar itu valid datanya. Minimal ini yang terpenting. Bagaimana kesadaran kita bahwa kita tidak ikut memviralkan itu sudah poin terbesar loh. Sekalipun konten, sekalipun kreativitas mereka luar biasa, tetapi kita dari diri masing-masing tidak ikut menyebarkan kalau itu memang dianggap beritanya hoax, itu sudah kontribusi yang paling besar, yang paling dasar menurut saya. Jadi kesadaran menurut saya. Yang saya sampaikan adalah itu. Jangan sampai kita ikut memviralkan berita yang kita anggap itu tidak benar. Filter antara itu hoax dan nyata itu kadang agak abu-abu ketika kita sudah memiliki sebuah pendapat, begitu kan ya Bu ya? Iya betul, karena begitu itu juga berkaitan dengan subjektivitas orang. Ketika sudah ngefans pada si A, sekalipun si A ini jelek, sekalipun hoax, itu pasti kita akan terkontaminasi untuk ikut memviralkan, itu subjektivitas. Sehingga disinilah kemudian saya katakan tadi itu pendidikan karakter ini perlu dibus lagi kayaknya. Sehingga setidaknya subjektivitas seseorang ini kita susah untuk dihilangkan. Susah untuk dihilangkan. Tetapi tetaplah kita menyampaikan, tetaplah kita memberitahukan agar sedikit terminimalisir, terkendali kira-kira seperti itu. Masyarakat bisa berkolaborasi dengan DPRD, artinya masyarakat bisa bergandengan tangan, bisa memberikan respon yang lebih. Ini cara DPRD Jawa Timur untuk bisa membuka agar masyarakat mau menjadi bagian itu seperti apa Bu? Apakah memang sudah ada langkah konkret untuk bisa lebih dekat dengan publik, dengan masyarakat di Jawa Timur? Iya, sederhana sih, namanya aja kita ini lembaga perwakilan. Tentu kita harus lebih banyak ketemu dengan masyarakat. Namanya aja kita aspirator, namanya corong, biasanya kayak gitu. Apa ya sih yang menjadi keinginan aspirasi dari masyarakat itu yang harus kita perjuangkan sesuai undang-undangnya kan demikian. Sederhana. Ya kita ngopi aja itu juga menjadi wahana atau sarana untuk bisa eksplorasi kondisi masyarakat yang kemudian kita tampung, kita suarakan. Jadi tidak harus formal, ngopi saja itu sangat bisa, ketemu saja curhat itu juga sudah bisa, karena memang itu fungsinya kami. Fungsi aspirator itu kan menyambungkan, bahasanya kan demikian. Berarti tinggal Bapak Ibu yang ada di dalam menyediakan telinga untuk bisa mendengarkan begitu ya? Ya, baik positif maupun negatifnya. Karena kadang lebih banyak negatifnya juga. Kita sudah berbuat positif berapa banyak, tetapi masih minim saja. Itu tadi, lebih pada campaign berita yang muncul juga, begitu ya. Baik, nanti kita bisa lanjut kembali, masih ada satu segmen lagi untuk bisa melanjutkan perbincangan kita di hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di Jurnal Pemilu. Sesaat lagi untuk Anda.
kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa di Jurnal Pemilu sampai dengan segmen yang terakhir, dan saya masih berkesempatan untuk bisa berbincang dengan dua tamu kita yang sangat luar biasa di hari ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dan juga Komisioner dari KPID Jatim. Bu Ani, saya masih ingin kembali ke Anda sebagai salah satu pemimpin perempuan. Nah, saya jadi ingin bertanya pada Anda, peran perempuan di sini, Ibu, untuk bisa mengambil bagian menjadi seorang pemilih yang cerdas bermedia pada saat pemilu. Itu seperti apa sih, Bu? Ya, kebetulan dari populasi DPT yang ada memang 52 sekian persen itu perempuan. Ya, artinya memang penentu arah figur dan arah kebijakan nasional, karena suara perempuan ini kebetulan juga dari beberapa tahapan pemilu partisipasi aktif perempuan ini lebih tinggi daripada laki-laki, sehingga suara besar perempuan ini menentukan arah dan kebijakan pembangunan figur dan pemimpin nasional maupun daerah yang ada. Maka hari ini sudah tidak ada lagi tagline bahwa perempuan untuk perempuan. Hari ini adalah perempuan untuk bangsa. Artinya tidak ada spesifikasi bahwa perempuan hanya berperan dan memperjuangkan hak-hak atau kepentingan dari perempuan. Kita perempuan untuk bangsa. Tetapi memang di situ ada spesifikasi tentu ketika sebelum perempuan ini berdaya, kita harus bisa menyelesaikan dan lakukan intervensi terhadap kebutuhan dan persoalan-persoalan perempuan, karena faktanya 97, sekian persen perempuan masih menjadi korban, perempuan dan anak lah ya, 97, sekian persen. Sehingga yang sering kita lakukan adalah peningkatan kapasitas perempuan melalui forum-forum, kerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Itu yang sering kita lakukan, termasuk dalam hal menyampaikan kebijakan-kebijakan sosialisasi atau workshop. Kita melihat dari jenis kelamin mana yang paling membutuhkan intervensi, itu yang paling banyak harus dilakukan penguatan kapasitas. Terus terang secara pribadi saya lebih banyak kepada perempuan daripada laki-laki. Sederhana motivasi saya bahwa ketika perempuan ini SDM-nya tinggi, perempuan ini kapasitasnya sama dengan laki-laki, bisa meminimalisir persoalan-persoalan yang hari ini rentan sekali korban adalah perempuan dan anak. Tingkat partisipasi, Bu, dari tahun ke tahun 2019 ke 2024 ini, Ibu melihat angka partisipasi perempuan mengalami perubahan yang cukup signifikan kah sebenarnya, Bu Ani? Sebenarnya kalau signifikan nggak sebegitu ya, tetapi setiap periode pemilu hasil survei keterwakilan angka partisipasi aktif perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Kalau keterwakilan ada kenaikan ya, Bu ya? Kalau keterwakilan masih stagnan sih, nasional sekitar 18%, provinsi juga sekitar 17, sekian persen. Kalau kabupaten kota lebih minus lagi karena hanya sekitar 15%. Tetapi itu sudah meningkat dari angka awalnya. Angka awalnya kita sekitar 14-15 lah, hari ini 18. Ada peningkatan tapi tidak signifikan. Walaupun di undang-undangnya undang-undang pemilu itu jelas 30, tapi 30 itu kan pada angka caleg ya, harus memenuhi 30%. Tapi faktanya keterwakilannya masih belum bisa up. Sebagai politisi perempuan berarti ada PR untuk bisa menularkan virus-virus positif ya, Bu ya, agar ya itu tadi keterwakilan, jadi, terus juga suara perempuan itu juga cukup tinggi di sana. Ya betul. Terus terang hari ini mindset tentang pemilu itu masih maskulin itu persoalannya. Sehingga itu juga menjadikan enggannya perempuan untuk bisa berkompetisi. Yang kedua, bahwa pragmatisme pemilu kayak kian hari dengan kecerdasan yang makin meningkat, tetap ternyata tidak linear dengan pengurangan pragmatis. Jadi hari ini sekalipun pemilih rasional, mereka masih berpikir pragmatis. NPWP, nomor piro, wani piro, kayak begitu itu.
itu berpengaruh kepada perempuan ini kan rata-rata pada sisi ekonomi kan second land, ya kan begitu. Sehingga ketika dia harus berkompetisi begitu, enggak juga. Betul. Karena ongkos atau kos politik yang dimiliki tidak sebanding dengan kaum laki-laki, mayoritas laki-laki kayak gitu. Baik. Sekalipun dalam lembaga survei money politik itu hanya 20% sih sesungguhnya. Tapi itu menjadi sumbatan tersendiri bagi perempuan. Kalau dari sisi kapasitas sih saya pikir sejak RA Kartini mendeklarasikan terbit habis gelap terbit terang kemudian akan kesetaraan, ya, apalagi dengan pengarus utamaan gender Impres nomor berapa itu? Nomor 9 ya, tahun 2000 oleh Gus Dur. Ini memberikan ruang yang sangat terbuka bagi perempuan untuk bisa berperan di mana saja. Makanya hari ini perempuan bukan untuk perempuan tadi, saya untuk katakan bangsa tadi, ya? Hari ini bukan kesetaraan gender lagi, tetapi peran serta, begitu. Pemberdayaan dan kalau tahapan kedua kemarin pemberdayaan, hari ini sudah peran serta. Oke, baik. Ya. Nanti saya semoga masih ada waktu kembali untuk closing program bersama dengan Bu Ani. Saya kembali ke Pak Afif. Pak Afif, informasi yang ada di media ini tentunya harus harapannya bisa lebih meningkatkan tingkat partisipasi nantinya, begitu ya. Walaupun tema utama kita adalah cerdas bermedia jelang pemilu. Sebagai closing program dari Pak Afif, apa yang mungkin bisa disampaikan agar ya sama-sama yang menjadi goal kita ini benar-benar bisa tercapai, Pak Afif? Salah satu prestasi yang bisa kita jadikan rujukan adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa COVID. Itu kan satu kegiatan yang dengan penuh keterbatasan, tetapi ternyata partisipasi publik masih cukup tinggi. Apa catatan positif dari KPID di sana, Pak? Ya, pada gelaran 2020 itu? Pada waktu itu kita punya keterbatasan di sana-sini, harus pakai masker dan seterusnya, diatur jaraknya dan seterusnya. Tetapi kemudian kehadiran media sosial, kehadiran media penyiaran dan juga media-media lain itu memberikan dorongan informasi yang cukup masif kepada masyarakat, sehingga alhamdulillah di antara faktor itu ada dorongan untuk partisipasinya masih cukup tinggi. Ya meskipun tidak sampai ke target, tetapi setidaknya masih tidak parah sekali ya. Yang diprediksi mungkin akan turun ternyata tidak terlalu turun banget gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi bagian dari bagian referensi yang perlu kita jadikan rujukan, bahwa insya Allah di tahun 2024 ini partisipasi akan juga cukup tinggi, apalagi tidak lagi di masa COVID gitu ya, dengan keterbukaan informasi yang sedemikian rupa, dengan kebebasan berekspresi yang juga bisa muncul baik di media mainstream maupun di media-media sosial, sehingga itu insya Allah akan mendorong cukup besar partisipasi publik. Partisipasi yang paling sederhana tentu saja adalah ikut mencoblos di tanggal 14 nanti. Tapi tentu kita berharap partisipasi tidak hanya di situ, tapi mulai dari tadi, bagaimana ketika kita punya ketika menerima informasi, menerima konten apapun baik di media penyiaran maupun di media sosial, kita sudah ikut serta memberikan bisa memilah, bisa memilih, dan juga tidak ikut serta memberikan endorsement terhadap konten-konten yang itu kita anggap negatif, atau terutama kita anggap sebagai berita yang sifatnya bohong ataupun fitnah gitu. Ataupun partisipasi lain yang tadi, misalnya kalau nanti mungkin ada masyarakat di rumah yang ketika menonton televisi atau mendengar radio, kok ada televisi atau radio yang cenderung menguntungkan satu kelompok tertentu dan juga merugikan yang lain dan sebaliknya, maka kami dari KPID sangat terbuka untuk menerima masukan, untuk menerima laporan dari panjenengan semua, untuk kemudian bisa kami tidak lanjuti. Dan kalau memang itu ada dugaan kuat untuk melanggar, maka akan ada mekanisme sanksi yang kami terapkan. Seruan atau juga mungkin pedoman itu terus ya dilakukan kepada lembaga penyiaran sampai dengan hari ini. Intensitasnya bertambahkah pada saat pemilu seperti ini, Pak? Ya, tentu di masa pemilu akan semakin bertambah. Misalnya pada pra-kampanye kemarin, masa kampanye kemarin, kami setelah menerbitkan bersama KPI tentang pedoman penyelenggaraan kegiatan siaran di masa pemilu, itu kami lakukan sosialisasi kepada semua lembaga penyiaran, dan itu kita bagi berbagai macam segmen, karena televisi radio itu kan ada yang kategorinya swasta, ada yang kategori lembaga penyiaran publik, ada yang komunitas. Nah, belum lagi dengan mekanisme talkshow seperti ini, belum lagi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang juga terus kami berikan informasi maupun ajakan untuk bersama-sama melakukan pengawalan
khususnya terhadap media-media penyiaran di masa kampanye maupun nanti pada masa tenang dan masa mencoblosan. Oke, baik. Terima kasih Komisioner KPID Jawa Timur sudah bersama dengan kita, dan saya bergeser ke Bu Anit Maslaha. Ibu, sebagai closing program dari Anda, cerdas bermedia jelang pemilu. Monggo silakan Ibu. Iya. Berharap bahwa masyarakat cerdas bermedia karena ini berpengaruh kepada legitimasi proses demokrasi, berpengaruh kepada sosok figur dan arah dari kepemimpinan baik nasional maupun regional. Maka seruan yang bagi saya penting adalah ayo minimal pada diri kita untuk bisa mengendalikan, jangan ikut share, jangan ikut mempropagandakan dari berita-berita yang itu kita anggap sebagai berita bohong, berita hoax, dengan tidak menyebarkan. Sama halnya kita menjadi warga negara yang baik, sama halnya dengan kontribusi pada bangsa, sehingga legitimasi demokrasi ini akan bisa tercipta, tentu akan berpengaruh kepada trust publik dan trust bangsa lain terhadap Indonesia. Dengan demikian, kondusivitas, stabilitas kita akan terjaga, pemilu aman, pemilu tertib akan bisa tercipta dengan menentukan, dengan menjadikan kualitas pemilu sehingga yang terpilih adalah orang-orang yang benar, yang qualified, yang kredibel, sehingga Indonesia akan semakin baik lagi. Oke, semoga, terima kasih Ibu Wakil Ketua DPRD Jawa Timur sudah bersama dengan kita. Semoga ini yang menjadi tujuan kita bersama, bisa menjadi pemilih yang cerdas dan kita bisa cerdas bermedia menjelang pemilu 2024 mendatang. Terima kasih sudah bersama dengan kami di program Jurnal Pemilu. Semoga apa yang kita perbincangkan di hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli Prabowo pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.